Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Hidayah rahimakumullah. Monggo kita awali kajian dalu menika kanthi wawasan suratul Fatihah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk ridhanipun Allah taala. Keluarga kula panjenengan sedaya mugi-mugi ditetesaken keluarga ingkang bahagia, sejahtera, gadhahi putra putri keturunan ingkang salih salihah. Hajat urusan kula panjenengan sedaya mugi-mugi tansah dipun gampiraken Allah taala, tansah pinaringan kesehatan jasmani maupun rohani. Derek kula panjenengan sedaya kang sakit mugi-mugi pinaringan kesabaran dan kesembuhan. Lan gesang kula panjenengan sedaya mugi-mugi dipungkasi kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ana hadhihi niyyah wa ridho billahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sedaya melanjutaken kajian dulu menika kajian kitab Nasihatul Ibad. Melanjutkan makalah yang berisi dawuh-dawuh atau nasihat saking para ulama maupun para sahabat atau bahkan saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kesemuanya itu dalam rangka untuk memberikan masukan-masukan dumateng kula panjenengan sedaya agar ke depan kula panjenengan sedaya niki menjadi orang yang kepribadiannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga menjadi orang-orang yang berbahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kala wingi kula jenengan sampun membahas tentang nasihat yang berisi tentang cerita utawa kisahnya Nabi Adam versus iblis. Bahwa iblis itu disebut sebagai Allah sebagai makhluk yang tercela, sebagai makhluk yang diklaim sebagai makhluk sing bakal menjadi penghuni neraka. Kenapa kok diklaim kalau Gusti Allah begitu? Karena kesombongannya, karena egonya tidak bisa direndahkan. Ya, cara bahasa saniki nggih, rumangsa hebat, rumangsa mulya, rumangsa dhuwur derajate, sehingga dia tidak mau merendahkan jiwanya. Itu yang menyebabkan iblis ini dilaknat kali Gusti Allah. Pelajarannya adalah manusia pun juga begitu. Ketika manusia ini mengikuti jejak langkahnya iblis, yaitu dengan cara tidak mau menurunkan egonya, maka dia akan berakhir dengan penderitaan. Karena nek wong niku egone niku gede, kok gak gelem ngalah, ya akhirnya tetap dimanapun juga pasti disenangi wong. Oke, intinya akhirnya bakal mengalami penderitaan dalam kehidupannya, sulit mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, kisah dari Nabi Adam ini menggambarkan tentang manusia sing berakhir dengan kebahagiaan. Karena ketika Nabi Adam niki diusir atau dikeluarkan dari surga, niki dia mau mengakui kesalahannya. Dengan penuh kerendahan hati beliau ngakoni kesalahannya, kemudian gelem njaluk sepura ten Gusti Allah dan memperbaiki diri. Pada akhirnya dipertemukan dengan Siti Hawa, kemudian membangun kehidupan rumah tangga dan berkembang biak. Maksud berkembang biak? Kenapa? Berketurunan, ngoten nggih. Jadi endingnya ini mengalami kebahagiaan. Pelajarannya gimana kalau jenengan ketika mampu merendahkan egonya untuk sedikit mengalah, ngakoni salah demi tujuan kebaikan, itu nanti endingnya dia akan mengalami kebahagiaan. Walaupun faktanya seseorang itu dalam kondisi yang benar, misalkan seorang suami
itu DE rumangsa dhuwur derajate. Nggih, rumangsa dhuwur derajate niku termasuk gambaran ego sing membesar. Aku kok sing nyambut gawe lu aku. Sing nyukupi kebutuhan omah lu aku. Sembarang kali lu aku kabeh sing ngetokno duit misalnya gitu. Walaupun faktanya memang begitu, gitu. Faktanya begitu. Tetapi tidak ada salahnya ketika di satu kondisi ini terus ngalah dan bojone, ngeten nggih. Ketika misalnya bojone pas lagi ngeroweng ini tetap ngalah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempertahankan kebahagiaan rumah tangga. Toh mungkin ujung-ujungnya ya tetap cek membutuhkan seorang istri. Mboten kok terus meti ngoten nggih. Wah, aku di kongkong njaluk sepuro ya, sorry. Misalnya ngoten. Karepe gak gelem ngalah ngoten. Ya krana rumangsa sembarang kali sing nandangi suami, sing nyambut gawe suami, misalnya ngoten. Mulai kadung di napa nggih? Bojone kadung gondok temen nggih sing wedok. Nggih ngeluh dhewe gitu. Sing lanang nggih ngeluh dhewe. Makanya lagi butuh, semedo gak gelem. Apa gak ngeluh deh? Turune nguring-nguran. Nah, niku akibat dari ketika tidak mau mengalah. Niki untuk sinten? Niki untuk para suami. Nggih termasuk kula, nggih suami nggih. Nggih minimal kula jenengan harus belajar untuk merendahkan egonya. Kalau ngalah itu juga tidak ada salahnya. Ngomong niku nggih nek gak gelem kalah nggih mati dia nggih. Gak tau gelem ngalah niku nggih terus wong yo gak pati senang. Bon, jadi niki kisah dari Nabi Adam. Pelajaran yang pokok adalah kita diajarkan untuk mau merendahkan hati, merendahkan jiwa kita untuk mengakui kesalahannya. Sekaligus ini sebagai apa istilahnya sistem atau proses yang harus dijalani ketika seseorang ini dalam pertaubatan. Ketika kula jenengan niki nglakoni dosa kemudian bertaubat kepada Allah, maka harus ada mekanisme di dalam pertaubatan itu. Di antaranya adalah satu, harus ngakoni kesalahan, harus mau mengakui bahwa dia bersalah, bahwa aku mari nglakoni dosa, bahwa aku mari nglakoni maksiat, ini harus diakui. Nah, dari mau mengakui salah itu nanti akan muncul penyesalan, menyesali perbuatannya. Niki syaratnya wong tobatnya ngoten niku harus ada penyesalan, karena penyesalan itulah nanti yang menjadi kafaratnya, menjadi penebusnya. Penebusnya dosa itu ya harus ada rasa penyesalan itu. Nah, rasa penyesalan itu muncul karena dia merasa bersalah. Ini wis merasa bersalah, muncul penyesalan, maka nanti selanjutnya harus berani atau mau nyalahno anak awake dhewe. Ya mriki bahasane niku maidu tenawi dhewe. Walama nafsahu lan maidu awake dhewe, nyalahno awake dhewe. Memandang hina dirinya sendiri ketika melakoni salah niku. Mboten terus sibuk mencari kambing hitam. Kambing hitam ini ya awake dhewe niku. Jadi proses untuk bertaubat kepada Allah. Baru kemudian yang terakhir wa asra'a fit taubat, bersegera. Di dalam bertaubat itu harus bersegera. Mboten usah ditunda-tunda. Mboten usah ngenteni besok, mboten usah ngenteni wis pokoke mari nglakoni dosa segera ketun, segera njaluk sepuro. Minimal diwujudkan dalam bentuk istighfar. Jadi istighfar itu minangka lambang bahwa kita itu ngakoni mari nglakoni dosa, itu mewujudkan rasa ketunnya itu ya lewat ucapan astagfirullah. Jadi astagfirullah itu sebagai bentuk dohir, sebagai perwujudan dari rasa bersalah dan penyesalan. Bukan kok hanya sekedar bacaan. Makanya istighfar itu sebisa mungkin harus dihayati,
keluar dari hati yang merasa hina, hati yang merasa bersalah, itu muncul ucapan astagfirullahaladzim. Baru ketika itu dipenuhi semua, maka dipastikan akan diampuni kali Gusti Allah. Yang terakhir, walam yaknat min rahmatillah, dan tidak boleh punya perasaan putus asa dengan Gusti Allah. Putus asa itu apa? Putus asa itu merasa bahwa gak disepuro oleh Gusti Allah. Mbok krono saking seringe, mbok krono saking gedene dosa misalnya. Mbok saking bejate awake terus rumangsa saat dewi gak kira disepuro model awake dewi. Jadi apa jenenge? Jadi sak bejat-bejate wong misalnya ngoten nggih. Gak mungkin disepuro. Lah niki jenenge putus asa. Nah, itu yang tidak boleh. Merasa mboten disepuro Gusti Allah, merasa putus asa, wis aku wis salah kedaden, wis bah ngene ae misalnya. Nah, niku jenenge putus asa. Ini yang paling berbahaya. Niku kisah dari Nabi Adam yang mengajarkan untuk merendahkan ego dan sekaligus tata cara untuk bertaubat kepada Allah. Makanya tenggane Al-Quran itu disebutkan innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Jadi yang disebut dengan bertaubat, innamat taubatu, angin pestine sing diarani taubat itu adalah lilladzina ya'maluna as-su', iku keduwene wong-wong sing nglakoni keburukan bijahalatin, dengan kebodohannya. Jadi oleh nglakoni maksiat, nglakoni salah, nglakoni dosa niku nggih berkebodohan niku. Jadi taubat itu adalah berlaku bagi orang yang melakukan keburukan kemaksiatan atas dasar kebodohannya. Ya malu nasu'a bijahalah. Kemudian summa yatubuna, kemudian mereka bertaubat min qaribin, dalam jangka waktu yang dekat. Jadi antara maring lakoni dosa dengan bertaubat itu jaraknya pendek. Nah, ini disebut bertaubat itu begitu. Jadi innamat taubatu, angin pastinya taubat itu adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang karena kebodohannya dan segera dia bertaubat kepada Allah, maka faulaika, mereka-mereka inilah yatubullah alaih, yang disebut sebagai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi syarat taubat itu sebisa mungkin segera. Mantan ulama yang mengatakan bahwa nek nglakoni dosa bengi, isuke niku maksimal isuke ndang dalu sepuro. Nek nglakoni dosa awan, maksimal bengi niku kudu dalu sepuro. Mboten saged tadi sedina rong dina. Dilakoni awan, bengine tobat. Dilakoni bengi, isuke tobat. Nah, niku jenenge qoribin, durasi waktu yang pendek. Itu syaratnya taubat. Baru kemudian itu dikategorikan sebagai orang yang bertaubat dan akan diterima taubatnya oleh Allah. Selanjutnya makalah yang ke-22. Wal maqalatu tsaniyatu wal isrun an Syaqiqi al-Balkhi. Kaceritake saking Imam Syaqiq al-Balkhi. Ini salah satu ulama yang termasuk memberikan nasihat dalam kitab Nasoliban ini. Beliau menyampaikan satu dawuh annahu qala, sak temene Imam Asy-Syaqiq niku dawuh, alaikum netepono sira bi khamsi wisalin kelawan 5 pira-pira perkara. Jadi kula jenengan niku dianjurkan untuk iso netepi 5 perkara. Ya minimal gandoli 5 perkara niki fa'maluha, tegese nglakonono sira ing 5 perkara. Untuk apa? Nggih, untuk kehidupan yang selamat dunia akhirat.